Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertatap muka walaupun lewat media sosial atau medsos. Dalam hal ini belajar lewat rumah atau pembelajaran daring. Selawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi panutan kita. Baik, anak sekalian, hari ini Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang ayat-ayat sekaitan yang telah dihafal sebelum-sebelumnya. Ada 3 surah yang Pak Guru berikan tugas sebagai tugas hafalan ataupun membaca di rumah. Yang pertama surah Al-Hujurat, yang kedua surah Al-Kafirun, dan yang ketiga surah At-Tin. Tentu 3 surah ini Pak Guru tidak hanya sekedar memberikan tugas untuk menghafal saja, tetapi perlu anak-anakku sekalian ketahui makna di balik 3 surah yang telah Pak Guru berikan tugas untuk membaca ataupun menghafal di rumah. Kita masuk penjelasan tentang surah yang pertama, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Oke, baik anak sekalian, ada 2 sifat yang tidak boleh tertanam di dalam hati kita. Sifat apa itu? Yang pertama, pesan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yang pertama adalah kurangi berprasangka buruk. Ya anak sekalian, jadi kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap teman kita. Misalnya, teman kita tidak masuk sekolah, maka kita mengatakan, wah ini kayaknya pura-puranya dia supaya tidak masuk sekolah, pura-pura sakit misalkan, kita berprasangka buruk. Kemudian mungkin dia pura-pura pulang kampung misalkan, itu prasangka buruk. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap teman kita, saudara kita, ataukah tetangga kita. Maka kata Allah, sesungguhnya di dalam prasangka buruk itu adanya campur tangannya syaitan. Ya anakku sekalian, maka tidak boleh kita berteman dengan syaitan. Karena kapan kita berteman dengan syaitan, maka syaitan akan mengajak kita untuk melakukan hal-hal keburukan di dalam kehidupan kita. Maka tempat kembali kita adalah neraka yang telah disediakan Allah untuk syaitan dan golongan-golongan yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu dihindari. Yang kedua, perbuatan yang harus dihindari adalah menghindari perbuatan ataupun sifat menggunjing. Apa itu menggunjing anak-anakku sekalian? Yaitu tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Ya, perbuatan menggunjing adalah perbuatan menceritakan kejelekan atau keburukan orang lain. Apakah itu keburukan teman kita, keburukan sahabat kita, apakah keburukan tetangga kita. Ketika kita menceritakan kejelekannya, maka kita sudah masuk pada sifat orang-orang yang telah membuat ataupun termasuk perbuatan menggunjing. Maka anak sekalian, tentu 2 sifat ini perlu kita hindari, yaitu sifat prasangka buruk, dan yang kedua adalah sifat dari menceritakan kejelekan orang lain. Yang kedua, pernah ataupun patugaskan untuk menghafal surah Al-Kafirun. Tentu anakku sekalian, surah Al-Kafirun adalah surah di semester ganjil kalian sudah pelajari, tetapi Pak Guru kembali ingatkan saja bahwa surah Al-Kafirun ini menegaskan untuk kita tidak boleh sekali-kali kita menyembah atau mempersekutukan Allah atau musyrik. Nah, hal ini ataupun perbuatan musyrik adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang melakukan persekutuan ataupun memperserikatkan Allah, maka Allah tidak akan pernah mengampuni orang tersebut. Ataupun kalau dia mau bertaubat, maka dengan taubat yang nasuha tentunya, maka insya Allah akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anakku sekalian, perbuatan syirik ini perlu kita hindari. Anak sekalian, di surah At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ataupun memberikan pemahaman kepada kita tentang
bagaimana proses penciptaan manusia. Di surah At-Tin ini di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia, menciptakan kalian dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Dalam proses penciptaan manusia yang sebaik-baiknya itu nantinya bisa menurunkan derajat manusia serendah-rendahnya. Di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beramal soleh. Beri tanda merah bahwa Allah menurunkan derajat orang-orang serendah-rendahnya kecuali orang-orang yang beramal soleh. Tentu anak-anakku sekalian, amal soleh yang mana? Ya, amal soleh yang maksud adalah bagaimana keseharian kita senantiasa diisi dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, tentu yang diwajibkan misalnya sholat, berpuasa, zakat itu sudah menjadi kewajiban. Perbuatan-perbuatan baik misalnya adalah yang tadi dijelaskan di surah Al-Hujurat, tidak berprasangka buruk, tidak menggunjing. Nah, itu semua ditiadakan dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada dalam hati kita ada sifat-sifat tercela seperti itu. Ya, karena yang kita lakukan adalah berbuat baik, beramal soleh, ya, beramal dengan amalan yang baik. Itu yang menjadi perhatian kita dalam kehidupan kita. Nah, tentu anakku sekalian, amal soleh itu yang tadi Pak Guru sebutkan adalah berpuasa. Ya, kurang lebih 4-5 hari ke depan anakku sekalian kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pesannya Pak Guru, perbanyak amal ibadah, diantaranya menjaga sholat 5 waktunya, kemudian menjaga sholat-sholat sunnahnya, yaitu sholat tarawih, witir, ya, dilaksanakan di rumah, ya, karena aturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Makassar bahwa sholat tarawih, witir, berbuka puasa itu bersama keluarga di rumah. Tidak boleh mengunjungi ataupun mendatangi rumah-rumah atau masjid-masjid untuk berkumpul buka puasa bersama, itu dilarang oleh pemerintah kita. Hal ini bertujuan supaya permasalahan virus corona ini tidak menyebar luas di tengah-tengah masyarakat kita. Itu perlu dijaga. Nah, anakku sekalian, ya, hal lain yang perlu dilakukan dalam kehidupan kita ataupun masuk bulan suci Ramadan adalah dengan perbanyak membaca Al-Quran. Ya, ayat-ayat yang sudah dihafal boleh setiap kali ketika tidak ada yang aktivitas yang penting, maka perlu kita murojaah atau menghafal kembali ayat-ayat itu, kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran di rumah selepas sholat, misalkan sholat subuh, setelah sholat maghrib, atau setelah sholat duhur. Ya, daripada tidur, mendingan kita pergunakan waktu kita untuk memperbanyak amal soleh dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Itu anakku sekalian, semoga bulan puasa kali ini kita bisa melaksanakan dengan baik, maksimal, full 30 atau 29 sampai 30 hari berpuasa. Dan kalaupun ada faktor-faktor tertentu yang membolehkan kita untuk meninggalkan puasa, boleh, silahkan tinggalkan puasa, tapi diganti dengan puasa yang lain. Itu mungkin anakku sekalian, saya kira, ya. Tapi untuk anak-anakku sekalian yang kelas 6, saya pikir tidak ada alasan untuk meninggalkan puasa. Semuanya harus mengerjakan puasa selama 1 bulan penuh, beserta sholat tarawih, witirnya juga di rumah dilaksanakan dengan keluarga. Mungkin itu anakku sekalian, semoga video kali ini ada manfaatnya, dan mari kita saling mendoakan untuk senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa beraktivitas
atau senantiasa menjalankan ibadah dengan baik di tempat tinggal kita masing-masing. Wa akhiri billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.